Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat, ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan Tibu Daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak Di suatu tahu. senja yang kelam, anak perempuan Kalawadana, bersama dengan kakaknya, menyampaikan kebenaran pahit kepada sang ayah, bahwa sahabat lamanya, yang dahulu begitu dipercayai, ternyata adalah sosok biadab yang menyimpan niat busuk. Mendengar hal itu, Kalawadana pun diliputi amarah dan kecewa. Namun tak sempat lama merenung, langkah kaki mencurigakan terdengar dari luar kediaman mereka. Dengan sigap, sang putri mempersiapkan segala perlengkapan untuk bertarung. Senjata diasah, siasat disusun, dan tekad dipasang. Kalawadana pun bangkit, bersiaga penuh bersama kedua anaknya. Tak lama, pertarungan hebat pun tak terelakkan. Dentingan senjata menggema menembus udara malam, membuat tanah seolah bergetar. Namun, meski telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuan, Kalawadana dan kedua anaknya berhasil dilumpuhkan oleh para anak buah pendekar 8 lengan, tokoh kejam yang penuh tipu daya. Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun, Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Durjana! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku. Setelah mengalahkan keluarga Kalawadana, para prajurit itu segera menyeret sang ayah ke dalam penjara yang lembab dan gelap. Di sana, Kalawadana mengumpat dan melontarkan sumpah serapah kepada sang pendekar, meluapkan amarahnya tanpa ragu. Namun sang pendekar 8 lengan hanya tertawa dingin, tak menggubris cacian itu. Ia segera meninggalkan sel tahanan dan melangkah menuju kamar tempat kedua anak Kalawadana disekap. Tangan mereka terikat oleh tali kuat hasil simpul dari anak buah Sudamani, pengikut setia pendekar itu. Dalam ruangan itu, sang pendekar memandangi mereka dengan tatapan penuh niat jahat, lalu menyuruh pembantunya untuk meracik ramuan aneh, ramuan yang akan digunakan untuk menyedot tulang sumsum anak-anak Kalawadana demi ilmu hitam yang ia kejar. Namun tak lama berselang, kejadian tak terduga terjadi, kedua anak Kalawadana tiba-tiba lenyap, diculik oleh sosok misterius. Hal ini membuat Sudamani murka luar biasa, membakar setiap jengkal kesabarannya.
Sudah siap? Sudah, Kang. Oh. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas wujud. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan. Dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Kakang, ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakang. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Ternyata, Terima dua kasih, sosok Paman pemberani yang bernama Nila Saroya dan Kidar Pasyura lah yang telah menyusup diam-diam ke dalam tempat itu dan menyelamatkan kedua anak Kalawadana. Mitra dan Lokahita, 2 pemuda yang sempat menyaksikan kejadian itu, merasa tersentuh oleh keberanian dan ketulusan sang penyelamat. Mereka pun menghampiri Nila Saroya, dan bertanya alasan di balik aksi penyelamatan itu. Nila pun mengisahkan masa lalunya yang kelam, tragedi yang membuatnya tak bisa tinggal diam melihat kezaliman. Setelah itu, tanpa banyak bicara, Nila dan Darpasyura melangkah pergi, meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Mitra yang merasa berutang budi pun memutuskan untuk mengikuti jejak mereka, bertekad membalas bermaksud kebaikan menolong yang kalian. telah diberikan. Aku hanya mau menggagalkan setua bangka itu menambah kekuatannya. Si Durjana Sudamani masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa, Iya, Nyai. kita kembali dulu ke Padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau
dijadikan selir oleh bandut tua itu. Kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paronwaja. Dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Adi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke Padepokan Tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paronwaja. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Ayo. Goblok kalian semua! Mata kalian taruh di mana? Sampai orang luar bisa menerobos rumahku? Di mana? Tadi saya melihat sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Iya. Sementara itu, di Padepokan Pendekar Delapan Lengan, Sidamanik, amarah membara meledak seperti gunung meletus. Ia mengamuk hebat, melemparkan benda-benda di hadapannya hingga Padepokan bergetar. Dalam kemarahannya, ia menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi Kalawadana tentang keberadaan anak-anaknya. Namun Kalawadana tetap berada dalam jeruji besi, menolak berkata jujur, dan bahkan terus menghina dan mempermalukan sang pendekar. Kesabaran sang pendekar pun habis. Ia berteriak penuh amarah, meluapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, hingga seluruh padepokan menjadi saksi amukannya yang menggetarkan langit dan bumi. Hei, mau apa? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Dendawa. Diam! Apa? Diam! Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo. Di saat yang bersamaan, di Istana Megah Kerajaan Malwapati, Prabu Angling Dharma tengah merayakan pernikahannya dengan Dewi Ayu Sekarwangi, permaisuri baru yang telah resmi dipersunting. Pesta digelar meriah, rakyat bergembira, dan kerajaan bersinar dalam semarak kebahagiaan. Namun di balik keriuhan itu, seekor siluman serigala tengah menyelinap dalam kegelapan, bersama dengan kelompoknya merancang kehancuran Malwapati. Mereka bersumpah menjatuhkan kejayaan kerajaan dan mulai menyusun rencana jahat di dalam markas rahasia mereka, Goa Serigala, tempat berkumpulnya kekuatan kegelapan. Kurang ajar. Ternyata pendekar tampan itu adalah seorang raja. Kantil! Cempaka! Ada apa, Yunda? Yunda, Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Aku baru saja melihat dia.
Raja? Pantas bau badannya wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Pada suatu hari, Galuh Parwati, yang saat itu berada di taman kerajaan Malwapati, terlihat murung. Permaisuri Dewi Ayu Sekarwangi mulai mencemaskan keadaannya. Prabu Angling Dharma pun menghampiri Galuh Parwati dan bertanya dengan penuh kelembutan. Galuh pun menceritakan isi hatinya, bahwa ia merasa terasing dan tidak betah tinggal di Malwapati. Bagi Galuh, istana megah itu bukanlah rumah yang ia dambakan. Prabu Angling Dharma, dengan kebijaksanaannya yang luhur, akhirnya memutuskan untuk membebaskan Galuh pergi kemanapun ia mau, memberikan kebebasan demi kebahagiaannya. Dengan air mata haru, Galuh menerima keputusan itu, dan ia pun bersiap meninggalkan istana. Malam itu yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Maaf, Gusti. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugaluh. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara. Tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar.
Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi, hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik, Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu. Supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir, Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Dan juga kandang-kandang jago guru yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti Adipati. 2 ringgit emas. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku, gadis kembar berkulit putih yang lahir pada Wuku Landep. Wah, 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 wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu akan aku berikan 2 lagi ringgit emas.
Dalam perjalanannya, Galuh Parwati tiba di sebuah desa kecil di pinggir laut. Perutnya yang kosong membuatnya singgah di sebuah warung dekat pantai. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Aditya. Mereka pun berkenalan dalam suasana santai di tepian ombak. Menariknya, justru Galuh yang lebih dahulu mentraktir sang pemuda, menunjukkan sifatnya yang bersahaja meski berdarah biru. Keduanya mulai berbincang, dan akhirnya memutuskan untuk menjelajah bersama ke sebuah negeri bernama Kembang Jenar. Dengan bekal seadanya dan semangat petualangan, Galuh dan Aditya pun memulai kisah baru mereka sambil menikmati makanan masing-masing di bawah langit senja yang berwarna jingga. Sudahlah. Pelayan. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Hah? Kalau tidak salah, di sana ada padepokan. Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan. Pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal, jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati. Dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahasyura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan Nini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Gabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani. Kita berangkat. Ayo, Kakang. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Petak. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang.
Jalu. Jalu. Bajul buntung. Lamot. Uyun. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Kakak! 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 Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Kambingku yang paling kusayang mati.